selamat malam Businesspreneurs. Welcome back di Business Q&A, business.id. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A di hari Rabu 24 Juli 2024 yang tentunya hari ini ditemani oleh Pak Budi Isman. Teman-teman yang sudah bergabung, yuk boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan sama teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada businesspreneurs yang baru follow business.id ataupun baru ngikutin business.id dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh business.id. Kita kenalan dulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses loh seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis. Atau teman-teman yang nggak bisa akses aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store, teman-teman masih bisa akses via websitenya business.id ya. Selain itu, businesspreneurs juga bisa mengikuti pembelajaran gratis dari business.id. Kita punya business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman di jam yang sama di 19.45 sampai jam 20.45 malam. Teman-teman yang nggak mau ketinggalan bisa langsung aktifin alarmnya supaya nggak ketinggalan ya. Atau businesspreneurs lainnya bisa ikut kegiatan Business Forum via Zoom yang biasanya dilaksanakan di setiap minggunya di hari Sabtu nih bersama expertnya business.id. Tentunya nantinya dalam sesi Business Forum teman-teman akan diberikan insight oleh expertnya business.id nih dan teman-teman bisa diskusi sekaligus tanya jawab bareng expertnya business.id. Kita ada Pak Iskandar Zulkarnain, Pak Paras Nasution, Pak Budi Isman, Pak Baskoro Hadi dan masih banyak lainnya expert-expert business.id. Teman-teman bisa cek jadwal Business Forum di Instagramnya business.id ataupun teman-teman yang nggak mau ketinggalan sesi Business Forum bisa daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum ya. Nah, business.id juga punya program offline nih teman-teman yang bisa bantu benahi bisnis teman-teman semuanya, yaitu workshop Smart Business Map Advance yang merupakan program workshop untuk membantu Anda membenahi sekaligus memperbaiki fundamental bisnis dengan menggunakan 12 pertanyaan fundamental bisnis nih. Cocok untuk semua jenis bisnis, teman-teman yang lagi pemula ataupun yang udah mengembangkan bisnisnya bertahun-tahun ataupun saat ini sudah bertahun-tahun bisnisnya bisa tetap ikut ya, karena dalam workshop Smart Business Map Advance ini teman-teman akan dibantu membenahi sekaligus memperkuat lagi fundamental bisnisnya teman-teman semuanya. Kita akan mempelajari 12 pertanyaan fundamental bisnis yang dibagi menjadi 3 modul utama, yaitu playing field, yaitu arena bermain bisnisnya teman-teman semuanya. Lalu kita masuk ke market landscape, di mana Anda bisa menemukan marketnya teman-teman semuanya, sampai ke operational profitability, di mana teman-teman bisa memetakan business model fit yang tepat nih teman-teman semuanya. Workshop Smart Business Map Advance akan menggunakan metode intervensi training, coaching, and mentoring yang dipandu langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company seperti Coca-Cola, ExxonMobil, Shell Oil, lalu ada Sariwisata SGM, dan masih banyak lainnya. Jadi jangan khawatir, karena pemandu ataupun pemateri dari workshop Smart Business Map ini sudah berpengalaman dan sudah banyak nih membantu businesspreneurs lainnya untuk membangun bisnis, juga menciptakan bisnis yang lebih kuat. Jadi teman-teman yang mau daftar ataupun mau info lebih detail dari workshop Smart Business Map Advance bisa langsung daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya business.id di menu workshop Smart Business Map Advance ataupun ke feed Instagramnya business.id ya. Oke teman-teman semuanya, yuk boleh drop nama dan domisilinya dulu. Kita sambil kenalan sama teman-teman yang hadir malam hari ini ya. Oke, kita cek yuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dari mana aja. Ada dari Bakso Bakar Pade di Seberang nih. Oke, ada Pak Hidayatullah Ibrahim juga sudah bergabung. Selamat malam Pak Budi. Malam Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Budi? Sehat, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman juga yang sudah hadir ya sehat-sehat selalu, bisnisnya sukses ya. Kalau belum sukses, perbaiki terus. Yes, betul banget Pak. Jadi adanya business.id, business Q&A ataupun business forum adalah buat teman-teman ngebantu teman-teman semuanya ya Pak untuk makin menguatkan bisnisnya, untuk membenahi juga bisnisnya teman-teman semuanya. Jadi malam hari ini Pak Budi juga ada nyiapin insight nih yang akan dibagikan oleh Pak Budi, dan ini akan sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang mau mengembangkan bisnisnya. Kita punya banyak cara, tapi
yang akan dibagikan oleh Pak Budi malam hari ini tuh 3 cara yang paling efektif ya Pak untuk mengembangkan bisnis. Jadi teman-teman semuanya kita dengerin dulu insight di malam hari ini oleh Pak Budi. Tapi sebelum kita ke sesi insight-nya Pak, mungkin kita mau cerita-cerita dulu ya Pak. Ini seminggu kebelakangan nih, ada sesi apa nih Pak? Ada kegiatan apa bareng bisnis planner semuanya? Ya banyak ya, setiap minggu tentunya ya kesibukan kita ya kalau tentunya selain dari workshop-workshop yang diadakan oleh bisnis.id yang offline, kita juga tentunya ada bertemu ya dengan teman-teman baik di Bandung, kemarin juga Jogja, kemudian juga di Jakarta ya, seperti hari ini juga ada, kemarin juga ada gitu ya. Bertemu ya teman-teman, terutama para alumni ya yang kebetulan mungkin membutuhkan banyak insight tambahan, kemudian juga mungkin perlu bantuan melihat strateginya gitu ya. Tergantung apa ya. Seperti kemarin saya ketemu 3 ya teman-teman yang ikut Triple Value Business Camp kemarin ini. Kemudian kita follow up ya, karena kemungkinan besar mereka juga butuh percepatan untuk pengembangan bisnisnya dan caranya macam-macam, alternatifnya untuk mengembangkan bisnisnya. Makanya malam ini ya topik kita juga cerita soal bagaimana caranya kita mengembangkan bisnisnya kita ya. Jadi 3 cara yang mungkin kita bisa diskusi ya, walaupun banyak cara-caranya, tapi 3 cara ini yang kita akan bahas malam ini. Ya, oke, teman-teman semuanya udah dengar ya. Malam hari ini insight-nya tuh sangat menarik yaitu 3 cara pengembangan bisnis kita. So, teman-teman semuanya yuk disiapin dulu buku catatannya ataupun teman-teman yang udah punya pertanyaan boleh nanti ya drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Atau teman-teman yang belum punya pertanyaan, kita dengerin dulu insight dari Pak Budi. Siapa tahu setelah denger insight dari Pak Budi, teman-teman punya pertanyaan lebih dalam untuk ditanyakan apalagi seputar bisnisnya teman-teman semuanya. Nanti boleh disiapin, teman-teman boleh drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar ya. Oke, kita dengerin insight dulu dari Pak Budi seputar 3 cara pengembangan bisnis kita. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Raisa ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali ya bisa ketemu lagi minggu ini. Kebetulan minggu ini saya di rumah, jadi bisa malam ini kita. Untung saya nggak jadi. Tadi rencananya mau ke Bandung ya, jadi akhirnya nggak jadi karena kebetulan batal kita karena kesibukan saya juga. Makanya malam ini kita tetap ada ya. Kita akan sharing-sharing ya. Teman-teman yang mungkin ya yang hadir malam ini mungkin bisnisnya apakah itu baru mulai atau sudah mulai berkembang, ada yang mungkin sudah lebih besar dan pengen lebih besar lagi gitu ya, dan pengen scale up ya. Nah biasanya kan banyak cerita-cerita atau diskusinya kita dengan teman-teman inilah bagaimana saya bisa mengembangkan bisnis saya Pak Budi gitu ya. Nah apa sih caranya ya? Nah, yang paling sering sebetulnya yang mungkin teman-teman dapatkan, entah itu di sosial media mungkin ya, entah itu dari misalnya para expert lainnya ya, atau para coach dan mentor lainnya, biasanya yang sering sekali didiskusikan adalah cara pertama yang saya namakan gitu ya, kita tumbuh secara organik ya. Tumbuh secara organik. Jadi ini cara pertama gitu ya. Dan ini yang mungkin paling sering teman-teman mungkin bicarakan atau mungkin dapatkan ilmunya atau mungkin dapatkan sharing dari teman-teman yang lain gitu ya. Jadi yang namanya kita tumbuh secara organik itu biasanya adalah misalnya ya kalau kita punya bisnis apapun itu, misalnya entah itu fashion, entah itu makanan minuman, entah itu skincare, kosmetik atau properti apapun itu atau jasa gitu ya. Maka cara kita tumbuh itu bisa saja tumbuhnya secara organik ya. Organik itu artinya kita mengembangkan dengan kekuatan sendiri gitu ya. Karena misalnya kita masih relatif kecil. Nah, biasanya bisnis-bisnis yang relatif kecil itu cara yang mungkin yang paling umum mereka tumbuh itu adalah dengan cara organik. Nah, itu berarti dia mengembangkan dirinya sendiri. Misalnya, kalau kita misalnya eh, cara kita mengembangkan bisnis, kita punya cabang misalnya ya, dan kita buka cabang kita sendiri gitu ya.
Misalnya tadinya di kota kita, kemudian sekarang masuk ke provinsi kita, nah kemudian keluar provinsi, mungkin ke pulau. Nah, karena bisnisnya sama, produknya juga sama, maka itu namanya kita tumbuh secara organik, ya. Nah, apalagi misalnya, ya, jadi bisa juga kita tidak mengembangkan bisnisnya dengan cara membuka cabang, misalnya ya. Bisa juga caranya adalah kita mungkin jualannya itu tidak perlu banyak tempat. Jadi kita hanya menjual misalnya lewat distributor misalnya ya produk-produk kita misalnya ya. Nah, kita menggunakan channel distribusi yang berbeda ya dengan tadinya kita punya cabang sendiri. Jadi kita menggunakan misalnya distributor gitu ya atau reseller gitu. Tapi intinya adalah produknya juga sama, pasarnya juga sama gitu ya. Sehingga channel distribusi saja yang kita berbeda. Nah, itu masih dalam kategori kita tumbuh secara organik gitu ya. Nah, apalagi itu secara organik ya. Jadi bisa juga misalnya kita mengembangkan bisnis kita itu supaya bisa tumbuh, kita mengakuisisi misalnya konsumen-konsumen baru kita itu lewat misalnya inovasi dan renovasi produk-produk kita. Jadi kita mengeluarkan produk baru mungkin gitu ya, sehingga tadinya pasarnya itu beli hanya satu produk, sekarang belinya dua produk atau tiga produk yang berbeda, tapi pasarnya tetap sama gitu ya. Itu juga namanya ya kita tumbuh secara organik. Nah, tumbuh secara organik itu artinya apa? Kita tumbuh dengan kekuatan sendiri, dengan produk sendiri, dengan pasar kita sendiri yang mungkin pasarnya masih potensial sekali untuk kita kembangkan. Ya, sehingga kita tidak perlu melirik kiri kanan ya, kita tidak membuka apa namanya produk baru, bukan produk baru ya, kategori baru dan segala macamnya. Jadi kita fokus ya di bisnis yang kita ada sekarang ini, tinggal kita mengembangkannya. Nah, mengembangkan secara organik mungkin sudah sering sekali saya sampaikan juga di mungkin di sesi-sesi kita sebelumnya. Itu pada umumnya kan hanya dua ya caranya kita ya. Tadi itu kalau caranya membuka cabang dan segala macam itu ya lewat distributor atau reseller ya juga gitu ya. Atau kita mengakuisisi customer kita lewat lewat launching produk-produk baru gitu ya. Tapi pada intinya adalah uh, bisnis kita itu berjalan dengan pasar yang sama, dengan produk yang sama, ya mungkin ya, atau nanti ada produk tambahannya ya, sehingga kita namakan itu adalah dia mengembangkan dirinya secara organik. Jadi tidak ada cara yang melompat seperti itu. Nah, biasanya ini akan bisa dilakukan oleh teman-teman yang bisnisnya mungkin belum terlalu besar. Karena potensinya masih banyak gitu ya. Nah, tapi yang jarang mungkin ya disampaikan oleh mungkin orang lain atau mungkin sharing-sharing, saya juga nggak terlalu sering sih ya, karena saya merasa mungkin teman-teman belum membutuhkan gitu ya. Nah, uh, ada dua cara lagi sebetulnya yang mungkin malam ini kita juga sedikit bahas gitu ya, yang bisa mungkin teman-teman pertimbangkan, terutama teman-teman yang punya kemampuan atau mungkin pasarnya memang sudah besar gitu ya dan lebih sulit untuk berkembang, maka opsi kedua itu yang kita namakan adalah berkembang dengan cara mengakuisisi bisnis lainnya. Nah, kan gitu ya, mengakuisisi itu berarti kita investasi atau membeli perusahaan lain ya yang nantinya tentunya menjadi bagian dari bisnis kita. Nah, jadi itu bukan lagi kita tumbuh secara organik ya, tetapi kita sudah tumbuh dengan cara anorganik, tidak organik. Nah, jadi itu pembedanya ya. Jadi yang kedua tadi itu bisa kita tumbuh dengan cara ya kita beli perusahaan orang lain gitu. Dan itu menjadi bagian dari perusahaan kita. Nah, cara yang ketiga juga cara anorganik yang tidak organik ya, itu biasanya ini dua apa namanya dua sisi koin yang sama sebetulnya ya. Ada juga caranya adalah kita mengembangkan bisnis kita dengan cara merger ya. Makanya sering sekali
mungkin teman-teman yang sudah bertemu dengan mungkin investor ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan besar, mereka sering sekali bercerita soal M&A ya. M itu merger, E itu atau A itu adalah acquisition gitu ya, merger and acquisition. Jadi banyak sekali malahan ya corporate action atau tindakan-tindakan perusahaan yang salah satunya ya caranya adalah dengan merger atau akuisisi. Nah, jadi merger dan akuisisi ini adalah cara kita bertumbuh tapi tidak organik. Nah, kenapa tidak organik tadi itu? Karena kita bukanlah kita mengembangkan bisnis kita yang sudah ada itu ya, tapi kita mengambil bisnis orang lain mungkin ya, kita investasi di situ atau kita beli perusahaannya atau kita cari perusahaan yang cocok dengan bisnis kita dan kita gabungkan itu menjadi satu bisnis yang baru. Contoh yang mungkin yang paling sering ya teman-teman mendengar atau malahan melihat ya, kalau merger itu misalnya Gojek dan Tokopedia misalnya ya. Nah, Gojek dan Tokopedia itu kan menjadi Goto. Nah, itu merger ya, bukan akuisisi ya. Merger gitu ya. Jadi merger itu berarti dua perusahaan menjadi satu. Kalau akuisisi ya kita berarti misalnya perusahaan A membeli perusahaan B. Nah, perusahaan B masih tetap ada kan itu ya. Tapi pemiliknya sudah berubah. Perusahaan A ini menjadi pemiliknya sehingga perusahaan B tadi itu menjadi bagian sebetulnya tapi tidak digabungkan. Nah, jadi itu perbedaannya gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, kapan sih misalnya ya, pertanyaannya nanti kita bahas nomor satu lagi karena itu mungkin yang paling paling relevan mungkin dengan teman-teman. Tapi saya mau sharing aja dengan teman-teman biar tambah pengetahuannya, tambah wawasannya. Mungkin sering teman-teman dengar apa sih merger dan akuisisi itu kan itu ya. Karena itu mainan-mainan orang-orang besar biasanya ya, mainan-mainan perusahaan-perusahaan besar. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang bisnisnya masih kecil bisa melakukan itu sebetulnya. Siapa yang melarang kan gitu ya? Nggak ada sebetulnya. Cuman karena kita mungkin tidak tahu saja caranya, tidak paham maksudnya apa dan bagaimana, sehingga itu tidak menjadi opsinya kita. Ya, sehingga kita terus-menerus mencoba melakukan pengembangan bisnis kita secara organik ya dengan bisnis kita yang ada sekarang ini. Jadi itu opsi sebetulnya yang bisa juga dipertimbangkan oleh teman-teman gitu ya. Opsi 2 dan 3 ya. Jadi opsi pertama adalah kita tumbuh secara organik ya. Opsi kedua adalah kita mengakuisisi bisnis yang lain. Opsi ketiga adalah kita merger atau bergabung ya dengan perusahaan lain ya sehingga dua perusahaan menjadi satu ya harusnya satu tambah satu bukan dua kalau dalam bisnis satu tambah satu harusnya menjadi 5 misalnya ya. Nah kalau Anda misalnya merger satu tambah satu 2 ya berarti itu tidak bagus mergernya ya. Nah mungkin pertimbangannya apa sih kan gitu ya? Apa sih yang mungkin pertimbangannya kalau kita misalnya pengen mengakuisisi ya sebuah perusahaan ya? Jadi teman-teman bisa sebetulnya walaupun kecil gitu ya. Mana tahu kan misalnya saya nggak tahu ini ece-ece lah kita cerita ya. Misalnya saya jualan ayam goreng misalnya ya. Nah ternyata ayam goreng ini saya ini bagus ya pasarnya sudah jelas gitu ya siapa saja targetnya segmen pasarnya ternyata tetangga saya ada juga jualan ayam goreng juga mungkin gitu ya jualan ayam goreng tapi dengan pasar yang berbeda misalnya ya sehingga saya pikir ya kalau kebetulan misalnya saya nggak tahu ya uh, kita lihat misalnya kok produknya bagus ya, tapi manajemennya kurang bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita akuisisi ini, kita beli perusahaan ini, lalu kita perbaiki ya, kita jalankan sehingga mungkin kita bisa mempunyai dua perusahaan sekaligus gitu ya, yang menyasar pasar yang berbeda sehingga kita tidak terkanibal misalnya bisnis kita. Jadi bisa saja menurut saya apakah itu bisnisnya makanan minuman, apakah itu kosmetik, skincare, fashion ya. Coba ya lihat misalnya salah satu orang terkaya di dunia ya yang punya
LVMH ya, perusahaan gabungan dari banyak brand-brand gitu ya, Louis Vuitton, Dior dan segala macamnya itu bergabung jadi satu. Jadi dulunya cuma satu perusahaan, kemudian diakuisisi sehingga dia menjadi salah satu perusahaan yang fashion yang terbesar. Jadi bukan berarti mungkin dia karena dia itu adalah main di pasar yang premium, ya pasti pasarnya juga terbatas kan itu ya. Sehingga kalau dia mau membesarkan lagi, dia mencari ya brand-brand yang premium juga mungkin ya, yang cocok dengan visinya, cocok dengan mungkin segmen yang dia mau tuju dan segala macam, tapi dia bisa menjual produk lebih banyak karena mungkin produknya berbeda, mungkin segmen dan behavior konsumennya berbeda, sehingga dia bisa tetap berkembang dengan brand-brand yang berbeda-beda. Nah, itu kan salah satunya. Jadi salah satu kenapa alasannya ada orang mau mengakuisisi perusahaan lain untuk caranya berkembang, itu karena mungkin ya tadi itu pengen ekspansi pasarnya dan meningkatkan pangsa pasarnya sendiri kan itu ya. Nah, jadi saya ambil contoh lagi ya, yang saya alami sendiri misalnya ya, waktu misalnya saya di Coca-Cola gitu ya. eh Waktu itu kita tahu bahwa misalnya minuman soda itu suatu saat mungkin akan dewasa, dia mature ya. Sehingga waktu itu perusahaan mengatakan bahwa kita harus mencoba gitu ya, mengembangkan ke kategori yang berbeda ya, tapi masih dalam kategori yang besar ya. Kategori yang mereka yang besar itu adalah minuman gitu ya, minuman siap saji gitu ya, yang tanpa alkohol. Nah, cuman strateginya bagaimana nih kan itu ya? Apakah kita kembangkan sendiri kategorinya atau kita membeli perusahaan yang sudah ada kan itu? Jadi waktu itu misalnya dianalisa bahwa dari total kategori minuman dalam kemasan gitu ya, ternyata yang paling besar waktu itu sampai sekarang juga ya adalah minuman air mineral ya, atau AMDK ya, air minuman dalam kemasan gitu ya. Yang rajanya itu sekarang ya tetap masih Aqua, walaupun sekarang sudah mulai tergerus oleh mineral dan segala macamnya gitu ya. Jadi waktu itu ya Coca-Cola mengatakan bahwa ya eh, kalau kita bangun sendiri brand baru ya, dan segala macamnya mungkin lebih sulit gitu ya. Walaupun mereka jago dari sisi branding, marketing dan segala macam. Nah, cara yang lain ternyata yang mereka pilih adalah dengan mencari perusahaan Indonesia yang dengan brand Indonesia yang sudah ada, kenapa nggak diakuisisi saja? Nah, waktu itu misalnya salah satu opsinya tentunya adalah yang paling besar toh Aqua. Wah, mungkin terlalu besar nih misalnya Aqua itu kalau mau diakuisisi. Dicarilah waktu itu mungkin yang di bawah itu apa. Jadi tahun berapa ya? Saya itu tahun akhir-akhir tahun 90-an gitu ya. Akhirnya mereka putuskan untuk membeli Ades gitu ya, minuman Ades gitu ya. Nah, jadi artinya mereka mengakuisisi Ades itu gitu ya, itu adalah sebetulnya mereka mencari pertumbuhan baru di bisnisnya mereka dengan cara yang tidak organik, jadi anorganik. Mereka melakukan akuisisi gitu ya, akuisisi. Jadi kenapa mereka melakukan itu? Karena ya tadi itu pengen ekspansi pasarnya ya, mungkin takutnya mungkin minuman soda aja terbatas nantinya, dan supaya market share-nya di total minuman atau beverage minuman siap saji itu menjadi lebih besar. Yang kedua, tentunya yang alasannya mungkin sebuah perusahaan itu mengakuisisi atau melakukan strategi akuisisi itu adalah ya tadi itu diversifikasi produknya kan tadi itu. Nah, seperti Coca-Cola tadinya awalnya cuma minuman bersoda gitu ya, atau carbonated soft drink, dia pengen masuk dan diversifikasi ke produk yang non soda gitu ya, masuk ke air mineral gitu. Tapi masih di dalam kategori besar minuman gitu ya. Nah, sehingga ya itu alasan kedua. Nah, alasan ketiga yang bisa juga mungkin ya, walaupun dalam kasus di Coca-Cola itu mungkin tidak seperti itu gitu ya.
itu adalah soal sinergi dan mungkin efisiensi operasional kan gitu ya. Jadi bisa saja gitu ya. Apa namanya ya? Selamat malam Najib ya. Jadi bisa saja waktu mereka mengakuisisi itu ya karena pabriknya misalnya ya. Kalau saya akuisisi minuman adas itu dan saya punya pabrik yang bisa lebih efisien misalnya segala macam, maka saya dapatkan sinerginya dan efisiensinya itu ya dari operasionalnya ya. Nah, kemudian bisa juga kalau misalnya ternyata misalnya oh perusahaan ini kok teknologinya lebih bagus daripada kita ya. Nah, kenapa nggak kita beli aja sehingga kita bisa mengakses, mendapatkan teknologinya itu yang bisa kita gunakan juga untuk bisnis kita sendiri. Jadi itu biasanya 4 alasan ya kenapa mungkin perusahaan itu memilih strategi yang anorganik ya tidak organik dengan cara mengakuisisi perusahaan lain. Nah, itu kan cerita perusahaan besar ya. Tapi bisa nggak kita lakukan untuk perusahaan-perusahaan kecil? Ya bisa banget. Ya, bisa banget kan itu. Nggak ada bedanya tetangga kita jualan ayam goreng. Daripada ibu jualan ayam goreng, saya lihat kok bagus ya, enak kayaknya itu ya. Nah, jadi mending saya akuisisi aja perusahaannya, saya ambil bumbunya gitu ya. Bumbunya kayaknya lebih bagus deh misalnya. Misalnya saya nggak tahu ya. Atau saya nggak tahu ya, misalnya kita mengakuisisi ya, kita punya fashion misalnya ya. Ada pabrik yang lagi nganggur di Bandung misalnya ya, yang sebetulnya bisa kita gunakan ya, dia tekstilnya misalnya untuk menjadi bahan bakunya kita. Ya, bisa juga. Ya, itu salah satu alasannya karena ada sinergi atau efisiensi operasional yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, jadi itu kalau kita cerita soal opsi nomor 2 tadi itu ya, opsi kita mengembangkan bisnis kita atau growing bisnis kita itu dengan cara anorganik yaitu dengan akuisisi perusahaan. Nah, yang ketiga tadi kan ya, nanti saya balik lagi ke yang satu yang secara organik, yang normalnya teman lakukan ya. Jadi kalau teman-teman melakukan pengembangan bisnis sendiri, buat produknya, inovasinya misalnya ya, pengembangan pasarnya, nambah cabang misalnya, itu masih organik ya. Karena Anda melakukan dengan pasar sendiri, dengan produk-produk yang sama ya, dengan dana dan segala macam yang sama gitu ya. Nah, yang ketiga, ya, apa sih alasannya misalnya merger ya. Tadi kan kita cerita akuisisi ya, merger ya. Nah, contohnya yang mungkin yang paling didengar mungkin oleh teman-teman ya, itu Goto misalnya ya. Gojek dan Tokopedia memutuskan untuk merger. Dia bukan mengakuisisi. Ya, Gojek tidak mengakuisisi Tokopedia, Tokopedia tidak mengakuisisi Gojek, tapi mereka merger gitu ya. Merger itu berarti menggabungkan ya dua perusahaan itu menjadi satu di Gotonya gitu ya. Nah, biasanya alasannya itu tentunya sudah pasti ya paling sering gitu ya yang pengalaman saya sendiri juga ya baik di perusahaan-perusahaan saya yang lama gitu ya atau perusahaan yang saya jalankan gitu ya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonominya. Jadi misalnya contohnya Tokopedia dan Goto itu kan mereka punya sama-sama punya misalnya apa namanya e-money-nya misalnya ya. Eh, Goto misalnya Gojek punya apa ya GoPay misalnya ya waktu itu Tokopedia kebetulan nggak punya tapi dia kalau nggak salah itu kerjasama waktu itu entah dengan OVO ya mungkin ya. Nah jadi eh, salah satunya adalah ya kalau begitu ya kalau kita merger ya kita kan nggak Tokopedia nggak perlu e-money-nya lagi sudah ada toh di situ. Efisiensi didapatkan, pasar baru juga didapatkan, mungkin juga tentunya profitability-nya ya karena dia nggak perlu berbagi dengan orang lain menjadi lebih bagus lagi kan gitu ya. Nah, jadi itu salah satunya yang paling sering gitu ya. Kalau kita dengar orang alasan merger itu apa? Mendapatkan skala ekonomis yang lebih besar dan operasional efisiensinya. Nah, yang kedua biasanya juga itu adalah alasan meningkatkan daya saing gitu ya. Ya namanya ya kalau tadinya mungkin ya mereka ada apa namanya itu hmm,
ada irisannya, misalnya bisnisnya dan segala macam, ya ngapain sih kita bersaing kan gitu ya. Nah, kenapa nggak kita gabung aja sehingga kalau ada yang lain-lain itu misalnya ya mereka nggak bisa bersaing dengan kita kan itu. Nah, memang bahayanya merger ini kalau kita punya undang-undang ya, undang-undang anti monopoli di Indonesia ya. Di dunia juga banyak sekali ya. Makanya di Amerika atau di Eropa itu sering sekali merger sebuah perusahaan yang besar-besar itu harus mendapatkan izin dari pemerintahnya dulu. Karena takutnya adalah ya tadi itu mereka mau monopoli kan gitu ya. Jangan-jangan akhirnya yang kecil-kecil mati ya karena mereka bergabung ya. Banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang besar dulunya di Amerika itu justru malahan disuruh dipecah. Jadi kebalikannya, kebalikannya disuruh pecah oleh pemerintah mereka karena ya dianggap terlalu kuat gitu ya, sehingga sudah hampir memonopolinya ya. Tapi ya kembali orang merger itu ya karena alasan ya efisiensi. Nah itu yang saya lakukan juga sebetulnya pada saat saya di SGM ya, setelah kita jual gitu ya ke Danone itu, akhirnya kita merger gitu ya, sebetulnya adalah bisnisnya Nutrisia itu dengan SGM-nya gitu ya, sehingga walaupun pasar kita beda-beda, tapi kita bisa menguasai 3 segmen pasar yang berbeda sebetulnya dengan 3 produk yang berbeda ya. Nah, itu alasannya. Jadi 2 perusahaan itu sebetulnya digabung jadi satu, tapi dari sisi Danone-nya dia mengakuisisi ya SGM itu ya tadi itu karena alasan yang saya sampaikan tadi itu ya. Bisa juga biasanya merger itu menjadi pertimbangan mereka itu adalah misalnya adalah membagi resikonya, istilahnya itu diversifikasi daripada saya nanggung sendiri resikonya, ya bisa saja ya saya punya portfolio ini perusahaan yang lain itu punya portfolio ini sehingga kalau digabung menjadi satu menjadi. Nah itu kan juga terjadi ya sebetulnya dengan yang saya lakukan dulunya di perusahaan saya yang lama gitu ya. Selain dari kita bisa menguasai pasar yang berbeda, tapi sebetulnya itu juga mengurangi resikonya kita. Karena bisa jadi pasar yang 3 yang berbeda itu mungkin salah satunya kebetulan nggak bagus, ya kita masih ada 2 pasar yang lain yang masih bisa tumbuh misalnya, ya itu salah satunya juga. Nah kembali sama dengan apa tadi itu ya dengan akuisisi tadi itu biasanya merger itu juga akan memperkuat bisnis operasionalnya, sumber dayanya bisa lebih efisien dan juga teknologi gitu ya. Jadi merger itu memang korbannya biasanya kalau merger itu biasanya pengurangan orang sih. Ya karena posisi itu ya tadi itu misalnya ya kalau 2 perusahaan itu kan berarti 2 direksi itu ada 2 direktur keuangan ya. Nah kalau jadi satu ya paling jadi satu direktur keuangan satu ininya. Jadi pasti mereka pengennya dapat efisiensi gitu ya. Nah tapi rumusnya ya rumus yang paling simple yang bisa mungkin dimengerti oleh teman-teman ya, merger itu kan adalah penggabungan dari 2 perusahaan atau 3 perusahaan yang berbeda ya. Akuisisi itu berarti membeli perusahaan itu. Jadi kalau akuisisi itu ada yang jadi bosnya gitu ya. Jadi yang mengakuisisi itu kan yang lebih di atas lah istilahnya ya. Sedangkan merger biasanya itu ya, merger itu biasanya itu apa ya? Seimbang gitu, balance ya, nggak ada yang jadi bos, nggak ada yang jadi penggabungan aja. Nah biasanya itu mereka harus bicara dulu nih siapa yang akan jadi CEO-nya nih di antara dua, itu kan 2 CEO yang berbeda, CFO-nya ya. Sedangkan kalau akuisisi itu kan ya satu yang membeli ya suka-suka hati saya ya kalau saya membeli itu mau saya apain gitu. Nah, cuman merger itu biasanya korban yang paling banyak itu adalah orangnya tentunya menjadi lebih efisien sehingga biasanya akan ada pengurangan orang, eh, rasionalisasi supplier dan segala macamnya itu gitu ya. Nah, jadi itu 2 cara yang anorganiknya. Nah, cara organiknya adalah ya tadi itu adalah kita sebetulnya kan mengembangkan
bisnis kita yang ada, ya. Kita tidak membeli perusahaan lain, kita tidak gabung dengan perusahaan lain, tapi apa yang kita punya ini kita jalankan, kita kembangkan dengan cara apa gitu ya. Jadi pertama tentunya kita mengembangkan secara horizontal, artinya kita mengakuisisi pasar, akuisisi konsumen kita lewat misalnya pembukaan cabang, mungkin lewat channel distribusi baru, lewat distributor atau reseller ya, atau kita mengembangkan produk kita dengan pasar yang sama sehingga orang mempunyai pilihan ya. Bisa juga misalnya uh, kita hanya misalnya masuk ke daerah-daerah baru yang tadinya belum tersentuh gitu ya. Nah, jadi artinya apa sih gitu ya? Kalau kita secara organik ya, karena kita belum mengakuisisi atau belum merger gitu ya, maka yang fundamental itu kan harus kuat nih, kan itu ya. Yang fundamentalnya harus kuat gitu. Mengakuisisi juga harus fundamentalnya kan kuat gitu ya. Jadi kembali nantinya teman-teman tolong pelajari kembali lah ya, pelajari kembali ya, lihat video-video kita yang lama gitu ya, di YouTube kita juga ada, yang gratisan ada, belajar kembali fundamentalnya gitu ya. Makanya saya nggak bosan-bosannya kembali ke Smart Business Map gitu ya, yang kebetulan memang workshop kita kali ini ya di bulan Agustus tanggal 5 dan 6 ya di Jakarta kita adakan Smart Business Map Advance ya. Kalau teman-teman mau belajar silakan, kalau nggak lewat business.id, kalau nggak lewat video-video saya juga banyak kok yang gratis ya. Tapi intinya adalah teman-teman kalau mau secara organik kita mengembangkan bisnis kita, maka fundamental bisnis kita itu harus kuat. Playing field-nya ya, artinya kita harus punya produk yang betul-betul mempunyai solusi untuk konsumen kita. Market landscape-nya berarti kita harus punya produk ya di mana pasarnya kita itu sudah fit betul dengan produknya kita. Dan kita harus punya bisnis model yang tepat ya, sehingga operasional kita bisa tumbuh dan profitable dalam jangka panjangnya nantinya. Nah, itu 12 pertanyaan yang selalu saya sampaikan ke teman-teman nantinya. Silakan belajar nantinya ya. Jadi mungkin itu dulu ya, Reza, yang mungkin saya ingin sharing dulu ya 3 caranya. Cara pertama organik itu yang paling sering mungkin teman-teman lakukan ya. 2 cara itu adalah akuisisi dan merger itu yang mungkin jarang teman-teman dengar mungkin atau mungkin belum pernah melakukannya juga gitu ya. Tapi itu opsi yang sebetulnya bukan hanya perusahaan besar yang bisa melakukan, sebetulnya perusahaan-perusahaan kecil pun bisa, tentunya harus tahu caranya ya. Nah, tentunya kalau mau lebih tahu cara detailsnya, ya salah satunya adalah ya belajar yang fundamental dengan 12 pertanyaan itu, karena bagi saya kalau saya mau membeli sebuah perusahaan, 12 pertanyaan itu menjadi andalan saya gitu. Kalau saya mau merger pun juga 12 pertanyaan itu menjadi andalan saya juga untuk melihat cocok atau tidaknya saya mau merger atau saya mau mengakuisisi perusahaan lain gitu. Gitu Raisa. Yes, oke. Terima kasih Pak Budi atas insight-nya di malam hari ini. Kembali lagi ya Pak. Teman-teman yang mau tumbuh organik pun harus dilihat lagi ya Pak dari 12 pertanyaan yang udah disediain di SBM. Karena tentunya fundamental ini akan ngebantu banget ya Pak untuk pertumbuhan organik. Kita butuhnya sebenarnya di mana sih? Apakah harus buka cabang lagi ataupun yang lainnya nih. Jadi teman-teman perlu banget untuk kembali mengecek bisnisnya dengan 12 pertanyaan. Nah, teman-teman yang mau ikut atau mau belajar lebih dalam lagi dengan 12 pertanyaan SBM bisa bergabung di e-course business.id yaitu SBM 7.0, atau teman-teman yang mau lebih advance, mau langsung bertemu sama Pak Budinya, mau langsung belajar sama Pak Budinya, atau langsung di mentoring nih bisa bergabung di workshop SBM Advance yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 6 Agustus 2024. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena materinya ini udah sangat-sangat sesuai sama perkembangan bisnis dan teman-teman akan sangat-sangat terbantu nih dengan 12 pertanyaan ini. Oke Pak, jadi banyak ada tiga cara pengembangan bisnis kita yang sebenarnya paling bisa digunakan buat teman-teman semuanya ya Pak. Tapi yang paling utama adalah kita coba dulu dengan tumbuh organik ya Pak. Jadi teman-teman bisa gunakan, mengembangkan lagi bisnisnya ya Pak dengan kekuatannya sendiri. Lalu kita bisa masuk ke mengakuisisi bisnis ataupun ke merger. Nah, jangan sampai ya Pak, akuisisi malah buka bisnis yang baru, akuisisi yang viral-viral aja, yang bisnis yang lain yang pengen diakuisisi, ya bukan yang lain nih yang lebih bagus nih. Oke, jadi teman-teman boleh ya nanti teman-teman boleh drop pertanyaannya yang udah punya pertanyaan. Kita mau buka sesi pertanyaannya dulu ya Pak
Mungkin dari sebelumnya, saya mau ambil dulu dari Elsa, eh, yes Pak. sebelumnya ini ada dari ayam goreng Almunda ya, pengen ikut SBM Advance, tapi belum direspons oleh Mbak Amel. Nanti kita kasih tahu ya, kasih tahu Mbak Amel. Ya biasanya dia ikut ini Mbak Oke, Amelnya. Ya. Ah, kasih oke, tahu nanti nanti dia. Ya, pola IG nanti kita akan hubungi secara langsung nih dari ayam goreng Almunda ya. Oke, saya mau ambil pertanyaan dulu ya Pak dari ayam goreng Almunda juga nih yang dari Padang ya. Untuk pertanyaannya hmm. adalah apa ada resiko nih Pak melakukan merger secara tadi kita sudah membahas mergernya ya Pak. Alasannya nih untuk merger apa aja sih? Nah, lalu apa nih Pak resikonya melakukan merger ini Pak? Hmm. Ya, sebetulnya risiko pasti ada ya. Kalau tadi itu dikatakan bahwa misalnya tadi itu kan contohnya merger itu ya kalau bisnis itu satu satu bisnis plus satu bisnis jadi dua kan gitu ya merger itu ya. Tapi dalam bisnis gitu ya merger itu kalau satu tambah satu hanya dua itu berarti mergernya tidak berhasil gitu. Jadi merger itu harus satu tambah satu bisa jadi tiga, empat, lima, 10 gitu. Harusnya begitu ya. Kenapa begitu tadi itu ya? Karena kita harus betul-betul ya jadi makanya sebelum melakukan akuisisi atau merger itu betul-betul harus dianalisa nih apa sih manfaatnya kita merger. Tadi itu kan manfaatnya apa sih? Satu, peningkatan skala ekonomi. Dapat nggak kita skala ekonominya? Ya dengan kita bergabung itu. Kalau kita nggak dapat skala ekonomi dan efisiensi dan sinerginya, buat apa kita gabung kan gitu ya? Nah, kemudian bisa nggak kita kalau kita bergabung ini meningkatkan daya saingnya kita di kategori bisnis kita? Itu pertanyaan juga kan itu. Nah kalau enggak, ya ngapain kita merger kan gitu ya. Tadi itu resiko malah justru malahan kalau dengan kita merger ini kita risiko kita menjadi berkurang atau tidak gitu ya dalam bisnis kita misalnya tadi itu ya. Oh, kalau iya berarti bagus dong gitu ya. Nah, kemudian ada nggak kelebihan-kelebihan misalnya dari teman yang kita mau merger itu yang bisa kita akses misalnya entah itu teknologinya, mungkin SDM-nya mungkin ya, dan segala macamnya. Sehingga hal-hal itu harus dipertimbangkan. Risikonya adalah kalau kita nggak perhitungkan itu, mergernya bisa gagal gitu ya. Nah, celakanya kalau merger itu gagal, biasanya itu kan tadi itu apa namanya satu tambah satu itu jangankan dua gitu ya, malahan satu tambah satu jadi satu gitu ya. Jadi harusnya satu tambah satu jadi tiga, empat atau lima kan gitu ya. Itu yang merger yang bagus gitu ya. Nah jadi resikonya pasti ada kalau kita tidak pertimbangkan matang dan prosesnya tidak bagus misalnya ya. Prosesnya itu dengan tidak bagus sehingga justru malahan itu menjadi sebuah hal yang negatif merger itu. Dan itu banyak sekali saya temui juga gitu ya. Merger itu nggak gampang suksesnya gitu ya. Nah, jadi harus betul-betul diperhatikan. Karena saya mengalami sendiri gitu. Saya sendiri mencoba merger itu dua perusahaan saya dulunya itu ya. Ya, itu butuh sampai sekarang itu tunggu berapa? Butuh hampir 10 tahun gitu ya, baru bisa berjalan dan mau terjadi itu bisa terjadi karena banyak sekali intrik-intriknya ya bayangkan merger itu ada dua CEO dua CFO dua direktur semuanya kan itu nah mereka Betul. punya kepentingan masing-masing dong kalau di merger dia bilang wah siapa ini yang kehilangan jabatan misalnya itu aja sudah merusak itu nantinya kan itu Wah, gitu. yes. Oke, tambahan ya Pak, pertanyaan juga dari ayam goreng Almunda nih Pak. Bagaimana nih cara melakukan merger yang paling simpel nih Pak buat teman-teman yang mungkin saat ini masih UMKM atau masih kecil nih Pak. Mungkin step-step utamanya, langkah-langkah yang bisa teman-teman ikuti secara simpel ini Pak. Ya kalau saya sih pertama tadi itu ya paling nggak, nah ini bukannya saya kembali ke pertanyaan 12 itu ya, di Smart Business Map itu. Jadi lakukan kalau saya sih ya caranya saya ya, kita petakan kembali dua perusahaan itu lewat Smart Business Map itu dengan 12 pertanyaan. Kesamaannya di mana, perbedaannya di mana, dan segala macamnya itu kan gitu ya. Nah, dari situ kita bisa menilai apakah merger ini punya potensi nggak untuk mendapatkan tadi itu skala ekonomisnya, peningkatan daya saingnya, misalnya diversifikasi risikonya, dan juga misalnya akses ke sumber daya lainnya misalnya ya. Nah, kalau itu kita merasa, oh ini ada potensi untuk sukses, nah berarti baru ya
dari Smart Business Map yang 12 itu akhirnya kita mencoba nantinya membuatkan rencana bisnisnya. Harus ada nih rencana bisnisnya. Dan juga masing-masing punya namanya apa ya, penilaian ya, kalau di dalam bisnis itu valuasi gitu ya. Jadi masing-masing harus punya valuasi. Nilai saya berapa nih, perusahaan A ini nilainya 100K, 200K, nilai B itu berapa. Jadi waktu digabung itu tidak ada yang merasa, loh saya kok nilainya kecil sih rasanya ya. Ya pemegang sahamnya kan harus digabung itu. Ya, jadi harus ada valuasinya, harus ada rencana bisnisnya, harus ada proses untuk menilai kemungkinan suksesnya merger itu bisa dilakukan dengan Smart Business Map Advance yang 12 pertanyaan itu bisa sekali itu digunakan gitu. Gitu Yes, Raisa. oke. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya untuk ayam goreng Ambunda. Next, saya ambil lagi pertanyaan dari Box Q&A. Sebentar ya Pak. Saya agak scroll ke bawah. Dari Pak Desmond Gara Sumbahan ya Pak. Bagaimana mengembangkan bisnis, mau berkembang tapi ownernya dengan kapasitasnya kurang baik nih Pak. Sebaiknya gunakan konsultan bisnis ataupun langsung rekrut yang profesional. Ganti aja ownernya. Betul Pak. Ya, ya artinya pertanyaannya adalah kalau ownernya sendiri tidak mau berubah, kan repot juga kan ya. Jadi makanya saya selalu bilang gini ya, mungkin Anda yang teman-teman yang follow saya ya lewat Instagram saya kan ada saya sebutkan juga itu. Perkembangan sebuah bisnis itu biasanya juga mengikuti perkembangan dari founder, owner, CEO-nya. Jadi kalau owner, foundernya sendiri tidak mau berkembang, tidak mau juga belajar, ya memang menjadi sulit gitu ya untuk mereka juga berkembang. Karena tadi itu, kalau anak buahnya pintar, ya dia sendiri juga mungkin kurang wawasannya, dia merasa malah terancam gitu. Dan justru malahan dia merasa wasa, loh saya yang punya kok kan itu ya, suka-suka hati saya mau bagaimana caranya ya. Nah, jadi kalaupun kita rekrut orang profesional pun ya, maka si owner dan founder itu tetap harus mau meningkatkan kapasitas dirinya. Itu salah satu syarat utama bagi saya. Kalau tidak, pengalaman saya sudah banyak ya, ribuan teman-teman yang kita bantu dari tahun 2010 sampai sekarang ini gitu ya. Itu problemnya sama. Ya, sama aja. Kalau owner founder tidak mau berkembang, tidak mau belajar, lalu direkrut orang-orang yang sudah punya pengalaman lebih dari dia, nggak matching dia. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Desmond Gara Sumbahan. Next, saya ambil lagi dari Bakso Bakar Padi ya Pak. Mungkin ini sedikit case yang diambil dari Sariwangi ya Pak. Bila perusahaannya hanya membeli merek saja nih, seperti Unilever membeli teh Sariwangi dan akhirnya pabrik asal merek itu tutup nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak? Maksud detailnya, kenapa sih sampai si Sariwanginya ini tutup? Padahal perusahaan asal ini ya Pak, Sariwanginya ini harusnya tidak tutup. Kenapa bisa sampai saat setelah akuisisi ini Hmm. si Sariwanginya ini tutup Pak? Yang punya sayur rangi itu aja yang goblok. Oke, oke Pak. Iya, Oke. iya, karena gobloknya kan gini ya. Eh, Unilever itu membeli brandnya Sariwangi, tapi dia tidak membeli pabriknya. Ya, jadi setahu saya ya, Pak, eh, Sariwangi itu sendiri masih diproduksi waktu itu di pabriknya Sariwangi yang aslinya. Karena mereka juga punya itu kebun teh ya di Ciwidey itu sekitar 2.500 hektar setahu saya gitu ya. Jadi mereka masih pakai. Jadi artinya apa gini? Jadi sama dengan saya punya pabrik, saya punya brand Sariwangi kan ya. Lalu saya juga punya misalnya tadi itu di Ciwidey itu 2.500 hektar itu kebun teh saya di Ciwidey. Nah sekarang ada orang mau beli brand saya Sariwangi, lalu dia kasih lah misalnya 1,5 triliun saya beli lah, nah, misalnya ya. Lalu dikasih toh duitnya saya 1,5 triliun dan mereka bilang, oke saya hanya beli brandnya saja, tapi kamu tetap memproduksi untuk saya. Nah, senang dong saya kan gitu ya. Karena ya pabrik saya tetap jalan gitu ya. Saya dapat duit misalnya 1 triliun, 1,5 triliun, saya nggak tahu berapa nilainya, tapi perkiraan saya kemungkinan besar ya sekitar segitu sih, mungkin 1 T mungkin ya. Jadi kalau kalau saya menerima duit 1 T, kemudian produksi produknya saya itu masih saya lakukan juga, lalu tiba-tiba saya
bangkrut, berarti yang goblok itu saya. Ya, ya. Jadi berarti saya tidak memutar duit saya dengan baik ya, mungkin dan segala macamnya. Jadi bagi saya sih ya geblek aja tuh. Karena saya tahu Oh, ya yang memproduksi Sariwangi sekarang ini itu Agriwangi sekarang ini gitu ya di Sentul itu kebetulan ya saya kenal banget juga dengan ownernya juga gitu ya, dan saya pernah ke sana juga gitu. Jadi karena mungkin Unilever juga ada melihat nih bakal bangkrut nih yang perusahaan Sariwangi yang aslinya gitu ya. Top brandnya sudah mereka gitu. Makanya dia langsung cari partner lain yang bisa memproduksi itu dia. Kan geblek gitu ya. Gitu. oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman yang lebih mau tahu ya detailnya ya Pak. Sebenarnya di Sariwangi kenapa bisa sampai tutup pabriknya. Nah, ini detailnya ya Pak dari Pak Budi langsung. Teman-teman bisa terapkan juga step-step yang tadi Pak Budi sampaikan. Nah, kita mau ambil pertanyaan dari Pak Fadri Kojes ya Pak di kolom komentar. Kalau dua perusahaan sudah melakukan merger, apakah ada biasanya batas waktu nih sampai kapan Pak? Kalau memang kedua perusahaan tidak sejalan lagi, apakah bisa dipisah lagi? Biasanya sudah kalau sudah merger itu udah susah ya dipisah lagi ya. Ya bukannya nggak bisa, tetapi karena artinya kan gini, kalau tadinya misalnya dua PT ya di merger menjadi satu PT, berarti satu PT ini harus dipecah lagi. Ya berarti kan kita namanya spin off lagi. Ya kalau soal bisa sih bisa gitu ya. Tapi makanya seperti saya bilang itu merger itu bagi saya jauh lebih berisiko daripada akuisisi kalau saya sih ya. Karena untuk membuat merger itu bisa sukses itu banyak sekali faktornya. Makanya paling sering saya gunakan itu ya tadi itu Smart Business Map itu 12 pertanyaan itu menjadi andalan saya untuk melihat kecocokan dari sebuah bisnis itu baik untuk mengakuisisi maupun tadinya itu kalau misalnya saya merger. Nah, dari situ minimal kita memahami ini potensinya, risikonya apa sih kan nantinya gitu ya. Yang paling berisiko itu sebetulnya adalah apa namanya ya, tidak terjadi merger itu karena perbedaan value dan visi yang cukup signifikan. Nah, itu yang membuat kadang-kadang friksi di dalamnya itu sehingga justru malah jadi tidak sukses dia gitu. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan juga dari Bugi-Bugi ya Pak. Mungkin kalau Goto kita bilang bukan gagal ya Pak, lebih menurun lagi ya Pak sampai minus nih. Tapi di sini ditanyakan ya Pak, kegagalan mergernya Goto karena apa nih Pak? Mungkin lebih minusnya nih karena apa sih Pak mergernya Goto ini? Saya tidak melihat Goto itu gagal mergernya gitu ya. Mergernya menurut saya sih oke-oke aja gitu ya. Mergernya oke-oke saja. Cuman kalau ditanya kemarin itu bahwa Gotonya kan masih ada. Jadi Gotonya tidak ada. Cuman kan di belakang Goto itu kan ada Gojek, ada Tokopedia-nya kan itu. Nah, kebetulan kemarin itu apapun alasannya gitu ya, saya tidak mau bahas itu di sini gitu ya. Apapun alasannya, karena TikTok harus masuk ke Indonesia, kemudian juga tentunya dia harus mencari inangnya, tempat dia bisa masuk. Maka yang paling cocok adalah waktu itu mereka lihat adalah Tokopedia-nya. Jadi bukan Gotonya itu kan gabungannya, tapi Tokopedia-nya. Makanya mereka akhirnya membeli ya mayoritas, setahu saya itu mayoritas dari Tokopedia-nya. Sehingga kalau ditanya Gotonya masih ada, ya Gotonya masih ada kan itu. Cuman Goto tidak lagi memiliki 100% Tokopedia, mungkin tinggal 25% kan itu. Itu aja bedanya kan itu. Jadi mergernya Goto menurut saya sih oke-oke aja. Cuman secara internal mungkin mereka membutuhkan dana itu, apapun alasannya, sehingga Tokopedia-nya yang harus dijual gitu ya, bagian dari anak perusahaannya mereka gitu. Yes, oke. Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa membantu nih jawaban lebih detail dari Pak Budi ya untuk Bugi-Bugi. Next, saya ambil lagi pertanyaan dari Pak Roshid F ya Pak. Di situasi ekonomi lemah seperti ini Pak saat ini, lebih baik saving atau tambah cabang Pak, sedangkan investor menginginkan perkembangan yang lebih cepat. Ya sebetulnya ya kalau kita yang harus tahu ya, makanya kadang-kadang kan gini, ekonomi lemah belum tentu bisnis tidak bagus kan itu ya. Mungkin ada sebagian bisnis yang tidak bagus, tapi banyak sekali juga bisnis yang berkembang terus kan gitu. Jadi pertanyaannya adalah
apakah Anda masuk yang mana nih kan gitu ya. Contohnya aja ya teman-teman, dia haus dia terus berkembang, misalnya mie gacuan dia terus berkembang, siapa lagi kemarin itu yang saya lihat ya, eh apa namanya, si Agrinesia misalnya berkembang ya. Banyak lagi bisnis-bisnis yang terus terus saja berkembang dia. Jadi em, ekonomi iya ya, mempengaruhi, tetapi kategori kita, konsumen kita itu yang menentukan ya apakah kita ini bisa tumbuh atau tidak. Jadi contohnya aja, pada saat COVID banyak perusahaan tumbang, banyak juga perusahaan yang membesar malah pada saat COVID itu. Terutama perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan kan. Jadi siapa bilang, oh berarti kalau itu saya nggak usah berkembang. Justru malahan ya, perusahaan-perusahaan ya, yang berhubungan dengan kesehatan dia ekspansi besar-besaran pada saat COVID itu gitu. Yes. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk Pak Roshid F. Next, saya ambil lagi dari box Q&A ya, Pak. Untuk Pak Wisda Hetsa, apa alat ukur untuk ambil keputusan bikin brand baru atau akuisisi yang sudah ada, Pak? Oke, apa lo kan ngomong keputusan benar. Oke, jadi contohnya tadi itu yang saya lakukan yang Coca-Cola lah contohnya, karena saya di situ gitu ya. Eh, untuk air mineralnya mereka memutuskan mengakuisisi Ades. Tapi untuk tehnya yang fresh tea itu mereka akhirnya putuskan untuk buat sendiri. Kan gitu ya. Sebetulnya dua-duanya mereka pengen gitu. Kalau bisa diakuisisi saja kan itu. Cuman masalahnya targetnya waktu itu, karena saya juga terlibat ya waktu itu ya, targetnya perusahaan waktu itu adalah mereka pengen mengakuisisi Sosro waktu itu. Tapi Sosro nggak mau jual kan gitu. Ades mau jual kan itu. Jadi Ades dibeli, Sosro tidak bisa, tidak mau dijual gitu. Sehingga karena itu yang terbesar waktu itu ya, pemain lain nggak ada yang bagus gitu ya. Nah sehingga akhirnya mereka putuskan ya udah, untuk minuman teh akhirnya kita buat produk dan brand sendiri. Nah, alat ukurnya apa? Alat ukurnya sebetulnya adalah pertimbangannya. Misalnya, kecepatan kita menguasai pasar, misalnya ya. Jadi bayangkan kalau kita mulai dari brand, ingat ya, kalau Anda membuat produk baru atau apalagi brand baru, ya, itu butuh waktu gitu ya, butuh dana dan waktu untuk mengembangkannya. Anda butuh duit untuk dibakar gitu ya. Bakar itu maksudnya bukan bakar-bakar seperti perusahaan teknologi ya, untuk marketingnya, untuk bangun brandnya, mengakuisisi customernya, ya, dan butuh waktu juga membangun brand itu sendiri. Jadi kalau ditanya-tanya, tinggal hitung-hitungan saja toh. Kalau saya beli brand, makanya Unilever itu suka beli brand kan itu. Jadi misalnya dia beli teh wangi, sari wangi, dia beli misalnya apa lagi itu, kecap Bango gitu ya. Kemudian yang ultra punya ini Buah Vita gitu ya. Dia suka beli itu karena dia tahu bahwa dia cari aja brand yang sudah bagus, yang sudah punya nama, tinggal di boost gitu ya, dengan pengalaman mereka, dengan duitnya mereka bisa lebih bagus lagi kan gitu ya. Nah, dibandingkan tadi itu ya, tentunya kalau kita membeli perusahaan mengakuisisi itu pasti ada uangnya yang harus keluar. Jadi tinggal timbang-timbang aja kan itu ya. Uang yang kita keluarkan itu ya worth it atau tidak nih dibandingkan kalau kita mengembangkannya sendiri. Nah, tentu ada hitungannya gitu ya. Nah, biasanya bisnis-bisnis financial analysnya, bisnis analisnya yang akan bersama dengan tim akuisisi dan manajer akuisisinya yang akan melihat nih pertimbangannya apa saja gitu ya. Gitu, Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Ustaz Hetsa. Next, saya ambil lagi pertanyaan dari Box Q&A. Bagaimana cara menghitung dua saham yang berbeda bila dua perusahaan merger nih Pak, sudah bergabung? Ya, sebetulnya sebelum dia merger kan harus ditetapkan dulu nilai mergernya berapa kan gitu ya. Jadi katakanlah misalnya perusahaan A dan perusahaan B tadi itu ya, perusahaan A itu harus ada nilainya dulu gitu sebelum dia merger dengan perusahaan B. Jadi seperti Goto itu ya, Gojek itu sudah punya valuasinya, nilainya istilahnya. Tokopedia juga punya nilainya. Jadi katakanlah misalnya, saya nggak tahu lah ya misalnya ya, katakanlah Gojek itu nilainya dari 100 ya, kan tadi itu digabung nih menjadi 100. Nah, 100 itu berapa nih? Jadi mungkin nilai awalnya, katakanlah misalnya, saya nggak tahu ya, nilai awalnya Gojek itu misalnya 100.
Nah, nilainya Tokopedia misalnya 80, maka secara total nilainya misalnya 180 nih. Ini basicnya ya. Maka Goto berarti 100 100 per 180. Nah, itu persentasenya gitu ya. Kepemilikannya misalnya dari situ. Jadi harus ada nilainya dulu gitu ya. Nah, tentunya kalau bicara soal valuasi ya ya panjang ceritanya. Ya itu yang kita lakukan di Triple Value Business Camp kemarin itu ya. Bagaimana membuat valuasi bisnis teman-teman sebaik-baik mungkin gitu. Yes, oke. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Zainur Muhammad. Next, saya ambil lagi pertanyaan di box Q&A ya Pak, terakhir nih sebelum kita tutup. Dari Mr. Ban nih, perlu bantuan pilihan nih Pak dari Bapak sendiri nih. Kalau misalkan diberikan pilihan Pak untuk ekspansi, kan perlu modal ya Pak. Nah, menurut Pak Budi nih, pilih yang mana? Investor, laba, usaha, ataupun franchise? Kalau saya sih ya susah juga saya jawab karena saya nggak tahu bisnisnya apa kan ya. Ya saya harus tahu dulu bisnisnya apa, kategorinya apa, profitnya seberapa besar ya. Nah itu kan penting ya untuk memutuskan itu. Jadi saya nggak akan bisa. Tapi kalau secara umum saya melihat gitu ya, kalau memang kita punya laba usaha ya yang bisa kita gunakan untuk ekspansi, ya kenapa nggak digunakan itu dulu gitu ya. Tapi kembali ya, tergantung tadi itu ya. Makanya ujung-ujungnya untuk misalnya tadi itu untuk memutuskan ini, bagi saya sih 12 pertanyaan itu akan saya isi dulu kan itu ya. Nanti dari situ saya akan bisa lihat, oh ini lebih cocok untuk ekspansinya dengan investor. Kalau ini lebih cocok misalnya mungkin dengan laba usaha. Karena di situ di Smart Business Map itu kan ada bagian modul 3 yang namanya Operational Profitability. Dari situ kita bisa melihat nih yang mana yang lebih cocok sebetulnya caranya kita ekspansi gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk Mister Ban. Oke Pak, kita sudah ada di penghujung sesi bisnis Q&A malam hari ini. Insight-nya malam hari ini daging banget ya Pak. Ada 3 cara pengembangan bisnis kita buat teman-teman semuanya lagi mau mengembangkan bisnisnya. Tapi sebelum kita tutup sesi bisnis Q&A di hari ini Pak, boleh nggak nih Pak berikan dulu pesan penutup buat teman-teman semuanya supaya yang saat ini lagi mengembangkan bisnisnya bisa gunakan 3 cara ini dengan tepat dan benar nih Pak. Silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi teman-teman sudah hadir ya. Sebetulnya gampang ya. Bagi saya pertama kita harus belajar lebih banyak. Yang kedua bangun bisnis kita yang disukai oleh investor. Berarti yang disukai investor apa? Berarti yang profitable, yang sustainable, yang bisa tumbuh kan itu ya. Nah berarti bisnis-bisnis yang bisa sustainable, profitable dan tumbuh itu biasanya bisnis-bisnis yang fundamentalnya memang kuat, potensial pasarnya juga besar dan tumbuh dengan segala macam. Jadi tetap belajar gitu ya. Nah, teman-teman yang kebetulan misalnya ya, yang sudah pernah mengambil Smart Business Map Advance, ya workshop kita yang offline, ataupun yang lewat digitalnya ya di business.id, di aplikasinya, silakan dilihat kembali gitu ya. Nah, teman-teman kan besok ini kan hari Jumat ya, hari Jumat malam itu kita ada Zoom ya, bisnis forum ya, Zoom khusus untuk saya berikan tips lebih dalam lagi nih mengenai Smart Business Map. Bagaimana menggunakan Smart Business Map itu untuk teman-teman. Nah, kalau teman-teman tertarik, cek itu di business.id gitu ya, dan juga mungkin tadi juga ada di Instagram saya. Ya, silakan ya, itu free kok ya. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi ya. Karena di live ini kan nggak bisa kita diskusi lebih banyak. Di hari Jumat itu saya akan ada bahannya, presentasinya juga ya, sehingga teman-teman bisa betul-betul melihat, oh ya bisa saya gunakan ini untuk mengembangkan bisnis saya, atau saya pengen beli perusahaan lain gitu ya. Saya bisa juga gunakan Smart Business Advance itu menjadi tools atau alatnya saya gitu. Yes. Oke, baik. So, teman-teman yang mau ikut sesi preview workshopnya ini, teman-teman bisa ikut bergabung dengan daftarkan diri, dengan cek di Instagram business.id untuk jadwalnya. Ya, teman-teman, kita ada di tanggal 26 Agustus, 26 Juli, mohon maaf. Nah, teman-teman bisa daftarkan diri dengan klik link di history Instagram business.id. Kita sudah sediakan linknya, teman-teman. Nah, untuk Zoominar ini gratis, teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi menggunakan 12 pertanyaan ini untuk mengembangkan bisnisnya teman-teman. Selain untuk mengembangkan bisnisnya
bisnisnya teman-teman bisa konsultasi sekaligus menguatkan juga nih fundamental bisnisnya teman-teman semuanya bersama Pak Budi nih nantinya. Oke, dan nggak lupa juga teman-teman kita punya program workshop SBM Advance di mana kita akan belajar 12 pertanyaan fundamental bisnis yang dibagi menjadi 3 modul utama, playing field, market landscape, sampai ke operational profitability. Nantinya kita menggunakan metode intervensi training, coaching, dan mentoring langsung oleh Pak Budi Isman nih. Jadi teman-teman yang mau daftarkan dirinya bisa langsung klik link di bio Instagramnya bisnis.id di menu workshop SBM Advance ataupun dengan cek di Instagramnya bisnis.id untuk detailnya. Oke, terima kasih banyak Pak Budi untuk meluangkan waktunya di malam hari ini dan berbagi insight di malam hari ini. Tentunya langsung bisa dipraktekkan nih buat teman-teman semuanya dan dimanfaatkan. Tapi teman-teman yang mau lebih dalam bisa ikut ya di sesi seminar di Jumat ini. Iya, thank you. Sampai jumpa hari Jumat ya. Ya, yuk silakan daftar free kok ya. Lebih dalam lagi kita bahas ya. Dan kalau teman-teman mau belajar lebih banyak, tentunya bisa cek di bisnis.id. Terima kasih, Raisa. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Budi. Waalaikumsalam, selamat malam dan selamat beristirahat Pak Budi. So teman-teman semuanya yang mau belajar lebih dalam lagi seputar 3 cara pengembangan bisnis ini ataupun mempelajari lebih dalam seputar 12 pertanyaan fundamental lainnya, teman-teman bisa bergabungnya di Zoominar di Jumat ini 26 Juli 2024. Kita akan belajar sekaligus konsultasi bisnis dan menguatkan bisnis teman-teman semuanya di sesi preview workshop SBM Advance. Teman-teman bisa daftar dengan gratis ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk dipungut biaya karena kita gratis mau membantu teman-teman semuanya untuk menguatkan bisnisnya teman-teman semuanya. So teman-teman semuanya, kita sudahi dulu sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat di sesi Zoominar dan sesi bisnis Q&A lainnya di minggu depan. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat bisnis planner.